Oke, Shalom. Oke, ini Kristen ya. Oke, soalnya banyak saya di komunitas nggak Kristen soalnya. Oke, masih cinta Tuhan? Oh, you're not sure. Oke, masih menyembah? Oke, not anymore sih udah kelihatan. Masih doa? Oke, Tuhannya Yesus kan? Oke, nggak barangkali beda kita kan, saya mesti pastikan dulu mindset kita sama itu. Well, oke, sesi pertama, saya kedua sesi, saya akan cepat saja karena saya juga lahir terlalu cepat. Jadi saya lebih suka ditanya. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, gampang. Ada Sandy, ada Teddy, ada Budi. Suruh mereka yang jawab saja. Karena setelah ini kan saya pulang. Ya, itu selesai. Judulnya memang keren sih. Ya, judul dikasih ke saya keren banget gitu loh. Cuman itu yang buat saya adalah judul-judul yang gereja nggak mau bahas. Gitu. Boleh tampilkan saja, jadi kita cepat saja. Nah, maximize your potential. Ya, next. Ini nama saya, Steve Watikawa. Saya bukan pendeta, tidak ada gelar pendeta di belakang saya. Jadi jangan, pendeta di mana gitu. Ya, itu sering sekali ditanyakan kepada saya. Ya, saya pekerjaan saya coach. Saya master trainer, saya life coach, urusan saya konsultan HR, jadi urusan saya sama orang, gitu ya, urusan saya sama manusia itu, manusia yang berantakan gitu ya. Lalu saya ya sekolah, pasti sekolah, hidup gitu, dan saya mengembangkan program-program untuk konseling, saya konselor, dari konselor rumah tangga yang mau cerai gitu kan, sekarang udah gak terima lagi karena saking sering berantemnya. Karena yang cerai zaman sekarang pakai lawyer gitu. Ya gitu. Next saja dijalankan ininya. Biar mereka tahu slide-nya. Next. Next. Ini spesifikasi saya. Saya ada 11 gelar non-akademik. Ya. BNSP itu saya ambil karena kalau saya kerja di BUMN harus BNSP. Kalau nggak dibayar kena pajak 17%. Kurang ajar negara zaman sekarang nih. Ya, itu kerjaan saya. Saya sudah ketemu dengan semua mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, saya udah injak semua kampus. Dan kalimat saya cuma satu, mahasiswa Indonesia, come on. Tolol. Gitu. Sorry saya mesti katakan itu, saya udah ketemu mereka berkali-kali gitu kan. Ya, next. Ini nggak penting, ini kesombongan. Next. Oke, thank you, cukup. Next. Oke, tepuk tangan dong, biar keren dong. Next. Nah ini, yang di bawah Kamus Indonesia, ini yang dari berbagai macam buku. Hobi saya baca buku soalnya. Dulu enggak, cuman mentor saya suruh saya baca buku. Dalam 1 tahun minimal saya harus menghabiskan maksimal harus 100 judul buku saya baca, dalam setahun. Jadi hobi saya baca, dan sebagainya. Nih, next. Paling gampang potensi 3 ini aja udah, nggak usah cari susah gitu tuh. Punya hobi? Yes. Yang nggak punya hobi angkat tangan dong biar kita doain gitu maksudnya. Anda hari gini nggak punya hobi gitu ya. Ya, lalu punya talenta? Nanti saya jelasin apa tuh talenta gitu kan. Ada bakat, punya bakat? Ya. Selingkuh tuh hobi lo ya. Anda jangan bilang hobi selingkuh, malas juga hobi gitu loh. Gitu, malas tuh hobi. Kan nanti saya jelaskan, coba dikasih definisinya loh. Biar kelihatan saya pinter sedikit gitu ya. Yang hobi, next. Slide-nya next. Ini ya, hobi, kan? Mendatang kepuasan kan? Selingkuh puas gak? Puas, hobi. Ya kan? Merasa enjoy gitu kan? Kan aneh gitu kan? Selingkuh tapi enjoy gitu kan? Males, enjoy gitu tuh. Bego, enjoy, itu hobi gitu loh. Pokoknya kamu bilang enjoy dan orang lain gak enjoy, that's a hobi gitu loh. Ya kan, minjem duit itu hobi. Oke? Begitu dapat tekanan, pinjam duit. Dapat tekanan, pinjam duit gitu loh. Ya kan? Udah tahu pinjol itu berbahaya, tetap didoakan. Tuhan, anakmu mau pinjol. Gitu kan nih, ini hobi nih. Mirip dengan minat, tapi bedanya minat itu berada di bawah minat, hobi di bawah minat. Jadi minat dulu baru ada hobi.
Makanya kan minat dulu, wah minat nih. Jadi muncul hobi. Ya, nih dimiliki dan cenderung berubah gitu. Hobi. Hobi terjadi dari luar, nggak dari dalam. Nggak mungkin tiba-tiba kamu lahir, wah hobinya mancing nih. Nggak mungkin, nggak mungkin. Pendekatan agama pun nggak ketemu gitu. Hobi itu dari eksternal masuk ke internal, itu hobi. Hobi. Next, talenta. Nih, bedanya cuma latihan aja talenta. Saya sering melakukan coaching mentoring buat semua yang servis altar. Penari tamborin, main musik dan segala macam, WL dan segala macam. Di beberapa gereja saya training itu. Dan mereka gini, saya nggak ada talenta nyanyi gitu. Wow. Dan anehnya, para senior gereja mendoakan buat mereka punya talenta nyanyi. Itu bodohnya minta ampun. Come on guys. Selama lu nggak fales, nyanyi. Karena banyak pelayanan di gereja itu begitu suruh jadi singer, jangan saya deh, saya nggak bisa nyanyi. Terus di kamar mandi ngapain? Bener? Kuncinya talenta cuma satu, lihat nih. Latihan aja. Terus menerus. Udah cuma itu doang. Lu nggak lahir ke dunia begitu, terus langsung do re mi fa, enggak begitu. Latihan aja. To become expert. Learning by doing aja, enggak apa-apa. Nah, banyak orang-orang enggak tahu diri. Ada videonya nih. Diputar dong video yang pertamanya. Kita nonton ya. And our next act is confident he'll impress the judges too. Hello. Hi. How are you? I'm fine, thank you very much. Good. What's your name, sir? J-Star Valentine, it's my stage name. J-Star. My name's J-Star Valentine, I'm 19 and I'm from West London. Oh, The J stands for junior, and then the star is because I have a star quality in me. What you do right now? I'm a part-time model. dari penampilan udah penyanyi ya. Out there, I'm always Ya, dari gaya apa, rapper nih. gonna say, Wih, salibnya men, Kristen banget men. bring something different to the table. Oh, udah rapper. I'm gonna leave a hard Cocok lah footprint ini. on that room, so when I leave, they're gonna be talking about me. Who was that guy? Oh, J-Star. I think I could be the next big thing. And when did you start in music? I was like 16, I started doing gigs. And do you think you can win? I'm sure. Come on, let's do this. Sure. Okay, what are you going to sing for us? My own version of Alexander Burke, Hallelujah. Oh, great. Okay, good luck. Can I? Got a good voice. Is he the package? Very powerful. Interesting. Major the Bafuki composing hallelujah, 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 hallelujah. She tied you to a kitchen chair. She broke a phone and she cut your hair. I'm from. It's not so one. You see the light. It's so cold. It's so broken. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Oh yeah. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong, Gil. Come on, guys. I've heard a lot of versions of that song, but nothing as strange as that. You sang that song like a ghost. Strange. I couldn't make my mind up whether it was strange or... I mean, it was like really weird.
Udah lihat? It's gonna have to be a no from me. It's a no from me. It has to be a no from me. Tahu diri lah ya. Nanti latihan. Nggak apa-apa. Anda mesti yakin gitu bahwa, oh bisa kok. Banyak orang begitu suruh nyampein sesuatu, nih yang kayak begini, disuruh ngomong depan public speaking kan, ngomong gemeteran apa segala macam, latihan. Kalau cerewet aja nggak pakai latihan. Praktis aja. Anda mesti tahu kenapa saya gagal di sini, kenapa saya nggak punya talenta ini, dan nggak usah sirik kalau nggak punya itu, is okay. Oh mungkin gue bukan di singer, mungkin gue bukan di WL kali misalnya, oh gue mungkin di keyboard kali, mungkin gue di drum, di gitar, di bass, oh semuanya enggak, multimedia kali pelayanan, oke, kenapa nggak coba gitu? Kenapa nggak latihan gitu? Oh semuanya enggak juga, oke lah, pegang strum barangkali, untuk nyambung-nyambungin gitu barangkali, we don't know, just practice. Bahkan orang-orang yang gini, wah kalau nyanyi suara bagus pasti orang-orang yang berkulit gelap, negro ya kan? Ya kan? Jadi memang terlihat di situ bahwa gini, talenta hanya bisa muncul waktu kamu practice, that's it, itu syarat cuma itu, gak ada yang lain. Udah. Jadi jangan Tuhan kasih saya talenta, Tuhan salah ngomongnya salah, doanya salah tuh. Lu doanya salah, Tuhannya bingung, gimana nih? Salah doanya. Practice aja, latihan aja, gak ada yang lain. Lu mau jago nyanyi ya kumpul sama penyanyi, betul? Iyalah, come on. Lu mau jago nyanyi, kumpul sama debt collector, beda jurusan. Itu nggak ketemu tuh. Talenta cuma di situ. Tapi orang berpikir, wah dari lahir udah talentanya. Enggak, talenta nggak di situ. Be careful, ada hobi, ada talenta. Next. Ini yang Anda lahir sudah ada. Namanya bakat. God give you directly, langsung. Ada. Jadi mulai sekarang jangan ngomong, aduh bakat gua apa? Nah itu dicek. Apa bakatnya? Wah saya nggak berbakat nih. Nah itu tuh kata-kata begitu tuh. Zaman saya muda dulu, mau jadi penyanyi nggak segampang sekarang, benar? Cantik, les, masuk YouTube, tenar. Zaman kita setengah mati. Ketahuan gue lebih tua umurnya, zaman kita. Susah, cantik aja nggak ngaruh, suara. Benar? Dulu ada RRI, setengah mati jadi penyanyi. Sekarang gampang banget. Beredar aja di YouTube. Betul? Tenar, segala macem, rame. Ya kan? Rem Laude, dia pergi ke dapur rekaman? Enggak. Dia nyanyi di YouTube kok. Lagunya Komang kan? Semua terkomang-komang ria. Bener? Tenar, gampang. Dapat piala kemarin. Next. Kemampuan bawaan, atau yang tadi bilang bakat, itu sama dengan kecerdasan. Kecerdasan kemampuan manusia, jalan manusia untuk melakukan apa? Tindakan yang punya apa? Menurut siapa? Pikiran yang sehat. Itu Howard Gardner, master psikologi yang menemukan yang namanya multiple intelligence. Next. Nah kita punya itu tuh. 9-9-nya kita punya tuh. Dicek tuh, mana yang, jangan bilang, aduh saya nggak punya, ntar gua tes malu loh, saya bisa tes ini loh. Linguistik, tuh sekarang lagi rame tuh, apa linguistik? Stand up comedy, tuh linguistik, zaman dulu, apa lucu zaman dulu kan, jatuh lah, apalah segala macam, sekarang enggak, stand up begini ngomong langsung jadi ketawa. Gitu kan, itu linguistik. Bagaimana mengatur tata cara bahasa, subjek yang mana, predikat mana, objek yang mana, jadi lucu. Betul? Itu linguistik, cuma pakai modal bahasa doang. Logis, matematika, ini bulat apa kotak? Bulat apa kotak? Bulat, berarti bisa dong tahu logis. Masa lo gak tau beda kotak sama bulat, kayaknya kotak deh. Itu bulat bego, itu kotak berantem lagi gitu tuh. Logis, matematis.
Nah sekolah bilangnya, oh kecerdasan matematis, dia jago matematika. Nah ini nih, 2 tambah 2 berapa? Udah gak usah berantem. Lu coba berdiri coba tinggi, oh 155, kita udah tahu, itu logis. Spasial, visual, warna. Ya kan, musikal, nah ini. Bedanya apa dengan talenta? Ya dong? Bedanya apa dengan talenta? Oke, kira-kira apa nih? Bedanya apa? Kalau ada orang, dia nggak tahu talentanya apa, dia nggak tahu bakatnya apa, sama-sama dilatih, 2 orang dilatih. Yang satu cepet banget, berarti dia punya bakat musiknya ada. Yang satu lama banget, solmisasi aja, do re mi fa sol la si do 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 do. Ini nggak ada nih. Orang yang punya bakat, dia berhenti kapanpun juga. Hitungan berapa, tek tek tek, dia pemanasan dapat. Tapi yang nggak punya bakat, modal talenta, latihan dulu. Itu bedanya talenta sama bakat. Jadi kalau Anda mau tahu potensinya, tahu dulu. Saya mana kecerdasannya. Yang paling mending. Ini di Google banyak kok, lu tinggal cari tesnya gampang, terketahuan kok mana yang paling tinggi. Ya kan? Interpersonal dan intrapersonal, ini 2 ini kalau digabung namanya soft skill. Perusahaan zaman sekarang nyari soft skill tuh, lu tahu 2 ini nih, apa tuh inter sama intra? Inter itu bagaimana bisa mengetahui diri Anda, bisa adem sama dirinya, bisa introspeksi diri. Kalau intra, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Orang kerja butuh itu, nggak butuh IPK. Nggak butuh kampus lu akreditasinya berapa, gue nggak penting. Gue UI nih, so what kalau lu UI? Can you work? Unpas apa? Nggak bayar lu. Waktu lu hebat, kampus lu yang mesti bayar. Lulusan mana tuh? Unpar pintar-pintar. Enggak. Akreditasi itu urusan yang kampus, bukan mahasiswa. Lu nggak datang waktu apply pekerjaan, UI, AA. Unpar, akreditasinya A. Alumni di mana-mana. Begitu interview, bego. Wah, bego banget. Tolol banget. Lah, gue kerjanya konsultasi HRD, gue yang training HRD-nya, terus ketemu mahasiswanya. Duh, kamu tau gemesnya mau gigit orang gak? Nah gitu gue tuh kalau ketemu mahasiswa zaman sekarang. Yang fresh graduate tuh. Mau gaji berapa? Dan jawaban paling tolol gini, sesuai UMR aja. Sekolah 5 tahun, cuma sesuai UMR. Makanya gak kaya-kaya mahasiswa tuh. Nah, lo gak tahu, interpersonal lo gak tahu. Ya kan? Naturalis. Spiritual di Indonesia kurang begitu dikembangkan. Di luar negeri kembangkan, spiritualis. Di kita enggak. Karena bangsa kita spiritual itu dibilangnya agama. Different. Religion and spirituality is different. Religion itu kaidah-kaidah belajar agama. Spirituality, intimacy with God. That's spiritual. Lu nyanyi 20 lagu tadi WL, lu main keyboard nyembatuan 20 jam, gak buat lu Kristen banget. Listen to me carefully. That's religion. Lu bisa bahasa lo sekarang bara-bara bahasa ini, gak buat lu jadi sayang Tuhan, gak. When you have intimacy with God, you are Christian. Jadi gak usah tuh pakai yang tadi punya salibnya gede-gede gitu tuh. To everybody know, I'm Christian man, I'm Christian man. So what? Pakai tato yang gede di sini nih, salib gede. Indri, Indri man. Nah, begitu kamu intim sama Tuhanmu, kamu tahu membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Mana free sex, mana LGBT, lu tahu bedanya. Nggak ngaco otak lu.
Oh, gue demen sama lu cewek, gue cowok. Bukan, ih cowok lucu. Psikiater lu. Bukan ke gereja. Kalau lu gak tahu bedanya mana laki mana perempuan, jangan banyak berdoa, banyak ngobrol. Next. Gimana meningkatkan potensinya? Kenali, pahami diri sendiri, tentukan tujuan yang jelas. Betul? Nah itu, mulai mau mencoba hal yang baru. Tadi ngobrol sama Teddy, dia dari dulu sekarang bisnis, sugih, gitu. Ya kan? Tingkatkan kemampuan apa? Komunikasi. Ada yang kuliah jurusan Ilkom nggak di sini? Ya, ilmu komunikasi ada nggak? Angkat tangan dong. Oke, let me test you, man. Apa definisi dari komunikasi? Tuh kan, kuliah tuh. Mana, Ilkom. Jangan takut salah, tuh kan takut salah kan? Cek. Saya Apa? komnya komedi. Whatever, man, whatever. Apa definisi dari komunikasi? Menyampaikan sesuatu ke orang. Sih, ya kan? Makanya nggak lulus. Sesi kedua kita belajar itu nanti ya. Komunikasi itu gampang, listening, that's it, enough. Lu mau denger gimana dia ngomong, lu ngomong. Kenapa bisa berantem? Kenapa bisa konflik? Gak clear. Yang cowok angkat tangan. Dengar baik-baik perintah ini. Perempuan selalu benar. Oke, yang cowok, clear? Jangan berdebat dengan mereka. Karena mereka komunikator yang paling buruk di dunia. Oke? Oke, clear? Lu gak usah debat sama dia, oke? Jadi kalau dia bilang, mau makan di mana? Terserah. Ya kan? Kitanya pilih dong salah satu. Ya kamu dong yang milih, konflik. Yang cowok-cowok sadar ya. Mulai sekarang, ketemu ya istri, ya pasangan, segala macam. Perempuan selalu. Makanya sekarang lebih kenal di work-life balance. Kapan gue main, kapan gue ini. Orang-orang workaholic, dia nggak tahu time management, dia nggak tahu work-life balance. Dia nggak tahu. Ada orang-orang yang dia cuma ketemu dengan orang, tapi dia menghasilkan kan? Orang lihat, dia kayaknya main-main aja. Enggak main. Sih. Dan yang terakhir, networking. Hari gini, lu gak punya temen, di gua tinggalnya. Oh ya. Lu mau kerja gak punya temen di situ. Orang bilang KKN, enggak, networking, gua mesti tahu. Networking dong, kenal semua orang. Tapi tidak semua orang itu menjadi bagian dalam hidup lu. Lu mesti punya milih. Level bangun hubungan tuh ada 4. Kenal, teman, sahabat, intim. Ulang. Kenal, teman, sahabat, intim. Anak zaman sekarang begitu kenal intim. Ya kan? Siapa namanya? Nancy. Berapa semalam? Kan langsung intim. Betul? Ada yang gak paham di sini ya? Are you sure you are young? Lu kenal dulu siapa nama lu. Hai, siapa namanya? Kelvin. Hai Kelvin. Cukup sampai situ. Gue gak peduli siapa lu, bapak lu siapa, gue gak peduli. Kalau gue mau jadi teman sama dia, frekuensi ketemu lebih banyak. Frekuensi apa? Apa lu bagian, oh gini, orang IT ya, gue butuh IT nih. Jadi teman. Oke? Ada batasan-batasan. Nah, anak zaman sekarang gak ngerti nih. Ini yang dasar aja gak ngerti. Dia minjem duit, sorry men, gak ada. Jangan, gak enak.
Dia nggak tahu kalimat gak ada sama gak enak, nggak tahu bedanya. Kan tolol banget gitu. Begitu kita sering ketemu, setahun, 2 tahun, tidur bareng, segala macam, pergi mana bareng. Lama-lama jadi apa? Sahabat. Kelvin datang dah, baunya Kelvin nih. Udah tahu, tidur bareng men. Ya kan, Denzel mukanya, begitu mau ngomong, udah lu gak usah ngomong, lu butuh duit kan. Nih. Itu sahabat. Karena kedekatannya udah deket banget gitu tuh. Wah, mata ke kiri nih. Oh, putus nih. Itu udah belajar gestur. Kenapa? Karena kedekatannya udah deket banget. Dan denger baik, jangan pernah punya sahabat lebih dari 5 jari Anda. Pusing loh. Sahabat gue berapa? 20, stroke. 1, 2, 3. Saya punya sahabat dan dia telah dipanggil Tuhan, Andreas SW. Dia orang terintim dalam saya hidup. Dia orang intim gue banget. Waktu dia pergi gue gak bisa nangis, cuma kehilangan separuh nafasku. Dia ngajar saya spiritual. Tiap ketemu, gimana? Udah doa belum lu? Gila, itu kalau bukan sahabat, gue potong palanya tuh. Kalau kita ngobrol, komunitas minggir. Kenapa? Kayak orang berantem. Tapi gue kena apapun juga, masalah pun dia datang pegang tanganku dan dia berdoa tanpa gue minta. Untuk rumah tangga gue berantakan segala macam, gue butuh segala macam. Dia ngomong, bro, gue minjem duit. Enggak, dia datang, dia keluarkan dompetnya. Bro, ini yang ada yang gue punya, pakai. That's best friend. Tuh, sahabat lo. Intim lebih daripada itu. Pertanyaan gue sekarang, lu sama Tuhan yang mana? Kenal, teman, sahabat, intim. Sama Tuhan tuh. Yang mana lu? Jangan aku intim nih. Gue intim sama Tuhannya. Tuhan ngomong gini, yakin. Next. 4 faktor mendorong pengembangan potensi. Next. Ada apa? Maju. Kalau bahasa anak tuh move on. Ya kan? Adanya keinginan untuk hidup lebih baik. Ada keinginan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada keinginan untuk mencapai cita-cita. Dah. Tuh potensi itu yang gampang gitu aja. Nggak usah cari-cari. Problemnya di situ sekarang. Saya selesai. Any question? Oke, kenalin dulu Coach, saya Nadia. Nah jadi kita mau sesi tanya jawab ya. Oke, tadi materinya singkat, padat, jelas gitu ya. Di atas? Satu di satu di luar mas. Saya ya. Oke, boleh kita naik? Oke. Cara bertanyanya simple aja teman-teman ya, biar lebih hidup. Nanti boleh langsung angkat tangan bertanya gitu ya, supaya nanti bisa langsung dijawab sama Coach Steffi, betul ya? Coach Steffi. Atau kalau misalnya malu-malu gitu ya, kayaknya terlalu tadi kayak intim atau personal atau kayak mau anonimus gitu ya, nggak mau kelihatan siapa nih yang tanya, mau sok-sok misterius ya, anak Gen Z gitu kan sekarang. Boleh ditampilin, kita bisa pakai Slido. Nah, nanti di sini ada QR code-nya, boleh di-scan dan teman-teman bisa tanya apapun. Apapun yang masih dalam topik ini mungkin ya. Berat badan, nomor sepatu, rekening, apa aja lo tanya. Oh iya mesti geser ya? Oh iya. Dia pakai bahasa tubuh gini-gini, mesti geser artinya. Nah. Oke.
Oke, nah mungkin sambil nunggu teman-teman ngakses Slido-nya ya Coach ya. Aku ada pertanyaan nih, penasaran juga sama topik yang terakhir itu. Apa tuh? Ada 4 faktor yang mendorong potensi, betul ya. Mau maju, mau hidup lebih baik, mau nggak mengulangi kesalahan, dan ingin mencapai cita-cita. Kadang kita ketemu orang-orang yang kelihatannya kayak mau maju gitu ya, kayak yang berusaha, tapi sebenarnya enggak gitu. Nah itu ada tips nggak untuk membedakan orang-orang yang seperti itu? Ditanya aja kenapa dia nggak mau maju, udah gitu aja. Jawabnya mau kayak yang gitu. Udah ditanya kenapa kamu mau, tapi kenapa kamu nggak mau maju, gitu aja. Kan dia Oh, harus gitu lebih ya? tahu, masa gue yang lebih tahu dia yang problem kok. Mungkin sama seperti yang tadi ya, apa yang diomong sama yang dilakukan kadang nggak sama gitu. Manusia tuh cuma 2 penyakitnya di dunia ini. Luka batin, mental block, udah gak ada yang lain. Oke. Udah gitu aja. Itu nyambung sama yang tadi ya, yang mendorong potensi itu. Semua. Kenapa lu gak berdoa, kenapa lu baik? Luka batin, mental block, udah gitu aja. Beresin dulu luka batinnya. Berubah dulu mindsetnya supaya gak ada mental block, pasti bisa. Udah gitu aja. Luka batin dan Mental mental, block. block. Oke. Mungkin bisa dijelasin sambil kita duduk ya. Udah beres teman-teman? Sudah ya. Oke, boleh sambil ditampilkan teman-teman Mulmed, boleh sambil ditampilkan Slido-nya. Teman-teman yang mau bertanya boleh dong langsung angkat tangannya, lambaikan 3 kali. Nanti langsung ditodong sama Coach Steffi kayak tadi ya. Waduh. Sorry. Yang tanya di ruangan ini free ya, begitu keluar pintu kena cas ya. Per jamnya ya, ada billingnya ya. Karena biasanya gitu di luar baru nanya-nanya. Iya. Michelle, boleh dong berdiri. Cek. Oke. Kenalin namanya siapa, terus mau tanya apa. Oke. Halo semuanya. Halo. Halo Coach, nama saya Michelle. Hai. Jadi hari ini mau nanya sih tentang, tadi kan dijelasin tentang talenta, tentang bakat. Kalau bakat itu hal yang memang kita punya dari kita lahir. Dan aku pribadi percaya ya kalau misalkan kadang kehendak Tuhan dalam hidup kita itu sebanding lurus sama bakat yang Tuhan kasih pastinya dalam hidup kita. Tapi kan kadang bakat ataupun talenta misalkan karena kita udah belajar tentang talenta jadi kita lebih mau untuk mendalami apa yang menjadi talenta. Sedangkan mungkin itu bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kayak gimana nih caranya kita benar-benar mendalami sesuatu yang memang jadi potensi kita tapi berbanding lurus sama kehendak yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Oke. Ini jawabnya di otak gue jadi cepet aja ya. Jadi kalau menulis tidak rekam. Yang pertama begini. Kalau kamu mau tahu kehendak Tuhan dengan talenta dan bakat kamu, bakat saya tuh memberkati orang nggak? Bantu orang nggak? Oh nggak ketemu juga, punya komunitas. Komunitas akan lihat, lu di sini coba dulu deh. Kan jangan takut gagal. Kamu nggak bisa cuma berdoa Tuhan, bakatku apa? Tiba-tiba Tuhan jawab, bakatmu menyanyi. Itu ngawur, enggak. By proses. Nikmati prosesnya. Gitu. Saya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi pengkhotbah, enggak. Bakat saya di mulut saya, linguistik saya. Saya bisa bikin orang nangis dalam hitungan detik, bisa ketawa 5 menit, bisa. Saya bikin orang suka sama saya bisa, kekuatan saya di mulut saya. Gitu. Jadi saya mesti tahu dan itu berproses. Gitu. Bahkan dapat peneguhan dari mentor-mentor saya. Dari bapak rohani saya, wah gila. Tapi ada kunci di situ. Kalau kamu nggak berdoa, itu buat saya. Kalau kamu nggak banyak berdoa, maka mulutmu akan jadi jahat. Itu aja. Jadi saya mesti tahu dulu siapa saya. Knowing about you. Begitu saya tahu siapa saya, ada gagalnya nggak? Ada, it's okay. Gagal itu bagian dari kita maju ke depan. Gitu. Kita nggak bisa, Tuhan tolong kasih tahu saya dong supaya saya tahu. Nggak bisa, don't do that. Ini perjanjian baru, bukan perjanjian lama. By process. Hidupi, nikmati. That. Pasti datang, pasti ketemu. Di komunitas ini, dia gini, gitu. Gitu. Jangan lonely. Jangan sendiri. Iya kan? Wah, ada orang-orang di tengah kerumunan banyak, tapi dia lonely loh. Oh itu bahaya banget. Itu bahaya banget tuh.
Sepertinya tidak terjadi apa-apa waktu dia dengan teman-temannya. But di dalam hatinya dia lonely. Itu masking banget tuh. Udah itu aja. Clear? Thank you. Jangan sendiri, Cel. Oke, thank you Michelle. Ada lagi? Udah jelas, Cel? Ini dia. Kita mungkin sambil agak jauh ya. Kita nih salah posisi kayaknya gitu. Iya ya. Oke. Oke. Apa nih? Kita baca yang paling atas dulu ya. Coach, tips buat mereka yang takut untuk networking gimana ya Coach? Thank you. Tipsnya main aja, ketemu siapa aja, gitu aja. Anda mikir Sepertinya nggak semudah itu ya Coach ya. Networking tuh bukan gini, bukan. Oh berbisnis, cari teman. Enggak. Lo ketemu orang gak grogi, jadi teman 2-3 orang. Itu networking gitu loh. Berarti kayak apa yang mereka lakukan di sini sedang networking ya? Networking gitu loh. Tepuk tangan jangan dulu bisnis doang gitu loh, jejaring gitu networking tuh. Gitu, jangan langsung networking menghasilkan bisnis. Wah itu berarti ada tujuannya lo networking. Berteman aja dulu gitu loh, kenal. Kenal Teddy gak? Teddy orang baik men gitu. Networking, gue puji terus, lu bayar lu men. Jadi networking gak selalu harus ada tujuannya, motivasinya gitu ya. Gaul aja dulu, bergaul dulu. Jangan takut. Tapi tadi, 4 kunci. Mana temen lu, mana sahabat lu, mana intim, mana cuma kenal. Itu lu yang batasin. Gak semua harus jadi temen lu, gak semua harus jadi sahabat lu. Dan jangan ngomong, sorry ya, lu cuma temen, lu sahabat, lu cuma kenal. Enggak. Lu aja yang ngomong dalam diri sendiri. Gitu. Jelas ya tadi yang nanya tuh? Yap. Oke, jelas banget. Nah ini ada pertanyaan kedua, lumayan menarik kalau buat saya ya. Boleh ditampilin lagi? Teman-teman jangan malu bertanya ya. Oke, nah ini dari yang sedang bertanya katanya. Gimana cara saya berkomunikasi dengan ortu yang buat saya, yang menurut saya kolot, mau menang sendiri dan gak mau listening, di bold tuh listeningnya. Dan gak bisa banget ngertiin saya. Udah kelihatan luka batin sama Bapak Ibu ya. Gini. Kita ini gak selalu tunduk dan taat sama orang tua, oke? Bingung. Ya kan? 10 perintah Allah bilangnya apa? Hormatilah orang tua. Dengerin aja. Kalau kamu mengimani kebenaran yang lain, oke. Tunjukkan sama orang tuamu. Udah itu aja. Jangan dilawan. Bapak gua itu gak mau gua sekolah di perhotelan. Maunya ITB. Gua dulu anak A3 tuh IPS. Mana bisa gua ke ITB. Bapak gua buang statement, kalau lu gak ITB, papi gak bayarin lu kuliah. Fine, okay, I will do it myself. Gua kuliah di NHI 3 tahun. Gua kuliah bener gak ada pujian, Gak ada pujian. Sampai gua kerja segala macam. Tuhan, someday I know from the other else. Waktu gue jadi trainer, gue ketemu suatu perusahaan minyak, bapak gue kerja di perusahaan minyak, dan dia cerita, oh ini tuh anaknya Paul tuh bapak gue. Yang hebat itu, dia gak pernah puji gue. Tapi dalam gue dengar, kenapa dia puji gue? Terus dia bilang ini, sejak itu dia bilang ini bahwa saya bangga anak saya. Punya jalannya sendiri, ini sendiri, prove it. Jangan dilawan, di-prove. Prove it. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Itu aja. Doakan mereka. Tanpa mereka, lu gak ada di sini. Clear ya? Next. Clear. Jadi jangan dibantah, tapi buktikan. Buktiin aja. Benar banget. Oke. Lanjut ya. Gimana cara mengatasi minder? Saya tahu ini salah, merusak potensi saya sendiri. Tapi aslinya nih coach, yang mana ya? Dia gimana nih? Mohon maaf. Belum kebaca tadi. Nah, tapi aslinya nih coach, susah banget menang atas isu ini tentang minder ya. Nah ini coach yang paling atas.
Minder itu cuma satu, dia insecure, that's it. Lu cari kenapa lu insecure. Udah gitu aja. Gambar diri gak utuh. Itu insecure. Lu nggak bisa ngelihat diri lu sebagai sesuatu yang berbeda, itu insecure. Lu melihat diri lu rendah, listen to me carefully. Buat pertanyaan yang model-model gak pede, insecure segala macam. Tuhan lihat lu sama, gak ada bedanya. Seperti dalam melihat ciptaannya. Dia gak turunkan, dia gak naikkan. Sama. Dan di hadapan Tuhan, kita sempurna. Pegang kalimat itu. Kalau lu gak bisa ngomong gitu, lu ada masalah sama diri lu. Udah gitu aja. Aduh gue gendut nih, jelek nih. Gue boleh gendut, tapi mulut gue keren. Gue boleh kurus, tapi gue main piano keren. Ada yang lain dong, gak Yang mungkin. ini ya, kurus dan main pianonya keren ya. Kalau lu fokusnya cuma di kekurangan semua, amblas lu dah. Gue udah hitam, jelek, hidup, banyak utang, macam udah di situ terus, insecure di situ udah biar. And nobody can help you, only yourself and God, that's it. Udah, nggak usah datang tunggu KKR dulu, altar call terus baru bang. Udah, gitu aja. Lu sempurna, that's it. Imani itu dan believe, selesai. Aduh gak segampang itu coach. Ya iyalah, proses lagi, gundul, maunya enak aja. Udah cukup, next. Next ya, thank you buat yang udah bertanya. Tapi kurang liar kayaknya nih ya teman-teman pertanyaannya. Kalau ada yang lebih lagi gitu pertanyaannya boleh banget, kita masih open ya. Nah next, gimana caranya work-life balance tapi keadaan mengharuskan buat jadi workaholic? Gak mungkin. Kalau lu work balance terus lu workaholic, lalu lu ada problem tentang bagaimana habit lu. Udah gitu aja. Mungkin maksudnya gini, dia tahu dia harusnya tuh work life balance, tapi mungkin kerja di kantor yang overtime terus-terusan gitu mungkin. Kalau Anda kerja overtime, itu artinya Anda nggak bisa memetakan bagaimana potensi di pekerjaan. Overtime sekali-sekali boleh, tapi kalau tiap hari kan habit. Artinya harus belajar menolak atau Di gimana? manage dong, oh gue nih kerja mesti cepet, ini. Dia harus tahu mana thing to do, mana urgent, mana important, dia harus tahu itu dulu, beda itu dulu. Dia harus tahu beda itu dulu. Gitu aja. Gak mungkin, orang overtime itu kan, kalau Anda kerja di Amerika, saya pernah kerja di Amerika gak ada overtime, gak ada yang bayar gaji overtime. Waktu mereka kerja, di Indonesia enggak. Waktu kerja scroll. Buang waktu 3 jam dulu, apa dulu, tiba-tiba, udah mepet mau pulang, baru kerja, malam. Kan habit. Fokus aja kerja, selesai, udah gitu. Oh tapi bos gua galak, oh proses, lo kan lebih expert nantinya. Gitu aja. Kuncinya di tahu prioritas berarti ya? Oh iya dong, tahu banget dong, yang mana yang mesti lo kerjakan. Lo kerja. Ini istirahat siang, bablas. Simpel aja gini, penyakit yang menghina Tuhan itu sakit mah. Kenapa? Lu jam makan. Lu jam makan kerja. Kan terus nyalahin lagi. Sibuk makan. Namanya lunch. Makan siang. Lunchnya jam berapa? Jam 3. Problem with you berarti. Kerjaan gue banyak, coba ditata. Itu. Tahu hidupnya ngeluh aja gimana mau work balance. Ada tips mungkin untuk menata kerjaan, untuk lebih tahu prioritas? Mana yang penting, mana yang gak penting aja. Udah gitu aja. Berarti lebih, mungkin step pertamanya di look back dulu, mungkin ada nggak kerjaan-kerjaan yang salah kita prioritasnya? Kalau itu Anda mesti belajar manajemen mutu. Mana yang bobotnya besar dulu kita kerjain. Itu kita kerjain dulu tuh. Oh ini. Gitu. Spendingnya sekian gitu. Oke. Itu kerjain itu dulu. Waktu kerja fokus.
Gitu. Jangan multitasking waktu kerja. Nah, kalau anak zaman sekarang makin multitasking, Nah, itu kan, problemnya kan di situ. makin bangga. Ya kan? Lu kerja sambil makan, nonton YouTube, berhenti 2 menit, udah hilang waktu lu. Nggak sadar ya. Nah, gitu. Sepertinya clear ya di work-life balance dan workaholic ini. Ya. Nah, tadi dari teman kita yang namanya yang sedang bertanya, yang tadi tentang orang tua itu ada follow up pertanyaan. Terus gimana coach supaya saya tidak terjebak dalam membangun hidup demi untuk membuktikan diri? Kan itu juga salah ya, jadi seperti ego yang main. Cari mentor. Ini banyak nih di komunitas ini mentor-mentor bagus nih. Jadi memang benar kayak tadi coach bilang ke Michelle ya, jangan sendiri ya. Jangan sendiri, cari mentor. Cari mentor. Belajarlah dari orang lain, jangan sombong. Belajar orang lain. Ada hal baik yang saya bisa ambil. Ada hal baik. Belajar orang lain. Udah itu aja. When you're lonely, you are nothing. Gitu aja. Oke. Next. Next ya. Semoga jelas ya tadi yang bertanya. Next. Coach gimana caranya buat boleh sambil tampilin lagi ya. Coach gimana caranya buat berkomunikasi sama rekan kerja yang suka menuntut komunikasi, tapi giliran beneran mau komunikasi, dia malah nggak mau dengerin. Nggak apa-apa. Do it yourself aja. Kerjakan bagianmu aja. Gitu aja. Di saat mau berkomunikasi nggak mau dengerin. Nggak apa-apa. Biarin Kerjakan aja bagian masing-masing. kitanya. Ya, jangan dimarahin, jangan benci sama orang itu. Oke, tanya yang lain, develop aja. Gitu aja. Itu EQ banget tuh, kontrol EQ tuh. Emotional kecerdasan EQ banget. Gitu. Mungkin bisa ceritain sedikit mengenai EQ itu, Coach? Gini nih, EQ tuh gini. Marah bagian dari emosi, betul? Ya. Tapi lu gak tiap hari marah kan? Betul gak? Belajarnya adalah begini. Yang menentukan marah dan tidak marah, kita apa orang lain? Kita. Nah, gitu. Waktu Anda dibully, yang menentukan marah dan tidak marah siapa? Kita. Ya. Kan lu yang nentuin, masalah bully masa gue yang marah. Kan yang ngomong dia gak tahu. Gendut tuh keren lo, kan gitu aja. EQ-nya aja, emosinya kita aja. Jangan baper. Self control, betul? Ya, tapi di EQ, nomor 1 EQ. Self control tuh dasarnya EQ. Emosional kecerdasan emosi. Kontrol aja, gitu aja. Jadi tahu kapan mengeluarkan perasaan gitu ya? Kapan kita melakukan apa namanya ya? Ada istilahnya tuh, gue jadi lupa ya. Pokoknya kontrol emosi itu benar-benar tahu kapan kita harus ngasih feedback, kapan kita harus bisa melakukan mesti begini. Nah itu kita tahu banget, so kontrol emosi banget. Lo nggak bisa berharap kerja terus dapat bos yang enak, nggak bisa. Terus pakai doa lagi, Tuhan ntar gue kerja bosnya baik ya, ngasih bonus terus ya. Di neraka kerjanya begitu tuh nggak ada. Nggak ada, lo nggak bisa gitu. Kamu yang adaptasi bukan. Saya tanya, lu datang ke lingkungan adaptasi apa kita yang adaptasi? Kita yang adaptasi, gitu aja. Oke, next ya. Ya. Coach, gimana cara mencari tahu purpose kita dengan kondisi memiliki beberapa talenta dan berbuah, tapi dari diri sendiri passionnya average di talenta tersebut? Nah, jalanin dulu aja. Latihan ya? Jalanin ketemu komunitas, nanti dipertajam, lama-lama dia tajam gitu, pasti ketemu. Iya. Jangan diam gitu, bengong, sendirian gitu. Nah. Memang harus ada usaha untuk mencari. Iya dong, harus ada effort dong. Iya. Anda nggak bisa pengen six pack, suruh orang lain push up. Mas, push up dong buat saya. Nggak bisa, lu yang push up. Iya kan, kayak hari ini datang ke sini nih. Nggak usah janji, datang. Gitu aja, itu effort. Nanti di jalan, ini mungkin aku mau datang kok, gitu aja. Oke, sip. Lanjut ya. Ya. Ini bicara tentang mental block. Oke. Kadang kita merasa kita sudah punya growth mindset, tapi ternyata belum. Gimana caranya introspeksi diri saat kita mengalami mental block? Mungkin self awareness gitu, gimana caranya bisa tahu saya tuh sebenarnya mental block atau saya tuh sebenarnya udah growth mindset gitu. Mental block itu terjadi di pikiran kita sendiri ya. Kalimat yang muncul orang mental block ini, nggak mungkin. Kayaknya nggak bisa deh. Wah susah, wah berat. Dia aja udah ngomong begitu. Itu kalimatnya muncul gitu. Tapi kalau realistis?
Mana yang harus? Anda mesti tahu bedanya mana yang bisa dirubah, mana yang nggak bisa dirubah. Anda tahu mana bedanya itu keinginan, mana itu kebutuhan. Itu tahu dulu, gitu. Nggak mungkin mental block gitu. Lu mau siapa yang di sini yang marah kalau bensin naik? Oh gue marah, kan bego. Yang punya regulasi siapa? Pemerintah kan? Berarti gue cuma kerja lebih keras supaya dapat duit beli bensin. Malah berbondong-bondong ngantri di pom bensin. Dia pikir minggu depan gak ngisi lagi. Itu kan dia blocking gitu loh. Nah, enggak, gue kerja lebih keras lagi aja dapat duit ya bisa. Gitu aja. Pokoknya begitu dia tidak percaya dengan pikirannya, begitu dia, wah nih asumsi itu orang mental block tuh. Asumsi itu orang mental block tuh. Aduh kayaknya gak bisa nih, ini gak bisa nih. Cowok-cowok tuh yang mau nembak cewek tuh. Lama banget nunggunya. Lu nunggu apa? Nunggu urapan. Iya nunggu urapan. Jomblo kok lama. Jomblo tuh bukan hal yang baik. Ada ayatnya Kejadian 3. Tidak baik manusia seorang diri saja. Itu ayat temen. Malah gue mau sendiri. Gue gak mau sakit. Ada 4 huruf, bego. Itu mental block. Nanti kalau ditolak gimana? Ngomong aja belum. Ngomong aja belum. Terus cari kepastian ke teman-teman. Kalau tolak gimana? Kalau tolak gimana? Gundul ngomong dulu. Berarti sama dengan pesimis, overthinking itu mental block ya? Itu bagiannya. Ada tesnya kok gue. 10 mental block. Udah gitu aja. Gampang kok, lu suka sama cewek datang. Lu cantik, gue suka. Lu mau gak jadi pacar gue? Finish, gitu tuh. Gak perlu doa syafaat, tumpang tangan, bahasa roh. Coba belajar satset gitu ya. Dan ini gue kesel nih. Anehnya gini, begitu gue gak ngomong, ada yang nembak jadian, marah-marah. Come on, are you okay? Oke, lanjut. Tadi ada, by the way, tadi ngomongin tentang talenta dan mental block, ada yang tertarik banget, ada yang bilang, Coach mau dong tes talenta tadi dan mental blocknya, please. Saya akan kirimkan questionnaire-nya nanti ke tim panitia ya. Terus di-share ke semuanya. Asik. Oke? Dites, di-share, kasih nomor gue, you make counseling with me 111. Asik. You may. Tepuk tangan dulu dong. Nanti biar Teddy, Budi, dan yang lain yang bayar, biar. Kok Dudung yang bayar, mereka kaya-kaya, biar mereka yang bayar. Oh the others is free, gitu. Oke, lanjut ya. Ada juga yang bertanya gini, Coach gimana praktisnya kita melibatkan Tuhan dalam mengembangkan talenta dan menajamkan bakat? Keintiman itu akan diukur pada saat kamu benar-benar akan ada gini. Kita tuh ada satu hal yang harus kerja. Di setiap kita tuh punya Roh Kudus, percaya? Nah, waktu kamu intim dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja secara automatically. Roh Kudus itu perwakilannya Tuhan di kita. Waktu lu intim sama Tuhan, maka Roh Kudus akan ngatur dia. Dia akan mempertajam diri lu. Gitu aja. Oh, talenta gini, dia akan ngasih tahu. Orang zaman dulu bilangnya suara hati. Gitu loh. Waktu lu mau berbohong, ada yang ngomong di hatinya gitu. Itu kan dosa. Terus lu abaikan. Nah, jangan. Tajamin dulu. Gitu. Kalau ada suara didengerin ya, itu yang bikin makin tajam sebenarnya ya. Begitu lu intim sama Tuhan, automatically. Oke, memang harus dilatih berarti artinya. Oh ya. Oke, ini menarik ya menurutku. Coach, cara buat gak jadi people pleaser dong. Hihihi, ada hihihinya. Cara buat nggak jadi people pleaser dong, dan jujur saya lonely banget padahal extrovert. Michelle ya. Berani berkata tidak itu ada resikonya. Kamu nggak akan disukai, kamu akan dimusuhi, tapi dia berani berkata tidak. Dan itu cuman kamu dan Tuhan yang punya kekuatan itu. Itu memang kelemahannya orang ekstrovert, orang sanguin gitu gak sih?
mau extrovert, mau introvert, ambivert dan segala macam itu cuman karakter, behavior yang kita miliki. Tetap waktu kamu, saya extrovert murni. Introvert saya cuman sekian persen gitu. Tapi saya bisa jadi introvert pada saat saya mesti dengerin orang. Introvert, extrovert bukan membuat saya bergantung pada itu. Saya yang kontrol introvert dan extrovertnya saya yang kontrol. Tuhan di dalam saya yang bisa kontrol itu. Saya bisa introvert banget. Kalau saya lagi introvert, saya introvert, saya ngomong. Tapi saya bisa extrovert banget, saya ngaturnya. Bukan menjadi, kalau introvert kelemahannya begini. Waktu kamu fokus di kelemahan, maka kelemahan itu yang jadi. Extrovert punya kelebihan kok, fokuslah di kelebihannya. Kurangi kelemahannya. Berani berkata tidak itu mau introvert, extrovert, gitu aja. Latihan aja. Kadang-kadang begitu gue ngomong enggak, terus dia marah. Oh cuman segini toh waktu gue bilang tidak dan kamu melihat seperti itu. It's okay. EQ-nya main, gitu aja. Iya. Latihan balik lagi ke tadi ya, latihan dalam segala aspek ya. Ternyata latihan. Oke, waktu kita nggak banyak lagi, jadi mungkin aku pilihin pertanyaannya. Nanti kita akan lanjut di sesi 2 dan nanti ada sesi Q&A lagi. Ya, teman-teman bisa simpen lagi pertanyaannya dan ini pertanyaan terakhir kita. Oke. Boleh ya? Kapan kita harus berhenti latihan atau mengasah talenta? Apakah ada guarantee kalau kita selalu mengasah pasti jadi ahli? Apa ada baiknya mencari bakatnya? Setiap hari ya latihan. Nggak ada kata berhenti. Sampai Tuhan panggil baru kita berhenti. Mungkin nih, yang aku tangkep ya dari ini, lebih baik kita mengasah talenta atau mengasah bakat kita. Bakat? Gitu. Nah mungkin itu yang susah ya menemukan bakat itu. Enggak. Tinggal dites 10 menit selesai ketemu bakatnya kok. Oh gitu, berarti kuncinya tes ya sama Coach Steffi nanti tes lagi. Oh iya cuma tes aja selesai. Lu di sini kuatnya sini. Oke selesai gitu. Oh udah gampang, fokus di sini, udah gitu kok. Di bakat kenapa di talenta? Kan saya udah kasih contoh tadi, ada orang yang punya talenta menyanyi, ada orang yang punya bakat menyanyi. Secara latihan bisa sama-sama, tapi yang punya bakat akan jauh lebih cepat. Iya. Karena pertanyaannya kapan kita harus berhenti latihan mengasah talenta? Enggak ada. Sebenarnya nggak ada latihan berhenti. mengasah bakat ya harusnya ya. Oke. Latihan nggak berhenti. Oke. Cukup clear Coach? Ada yang mau ditambahkan? Gini aja. Maksud gini. Apapun yang Anda tanyakan itu sebetulnya Anda tahu jawabannya. Come on. Really? Yang tanya itu, lu tahu jawabannya. Cuman lu gak tahu apakah ini yang benar, apakah ini yang salah. Butuh validasi Cuman ya itu, Coach butuh ya? validasi. Begitu yang bikin saya, yang membuat saya gini. Waktu kamu tahu, ini benernya masih begini. Tapi kamu menyaksikan jawaban itu. Ya lu sendiri yang bermasalah. Kenapa lu gak mau terima kenyataan gitu aja. Lu tuh gendut, udah gak usah macem-macem. So what kalau gue gendut? Kenapa gue fokus cuma di gendut? Kenapa gak fokus yang lain? Tuhan menciptakan kita sempurna. That's it, titik, gak pakai koma. Yakin aja, ada kesempurnaan yang lain kok. Ada kesempurnaan yang lain, percayalah itu. Percaya itu. Apalagi yang muda-muda gini, come on. Gagal is part of success. Dah gitu aja. Lu pengen sukses gak mau gagal. Nyupang nih, babi ngepet. Pakai ilmu, gak ada. Dia, tadi baru ngobrol di mobil tadi, dia berubah bisnis, ada perubahan, dia hal yang baru. Dan hal baru itu membuat dia menjadi yang baru. Dia belajar kok. Coba kalau dia gak ambil perubahan baru, tadi kita ngobrol kan. Gak akan jadi seperti ini. Trying. Dan ini kalimatnya, Tuhan yang kita sembah gak akan pernah buat kita jatuh terjerembab. Gak akan. Air mata kita jatuh di dalam kirbatnya. Wah gila loh. Agama mana yang kayak gitu? Kita doang tuh yang begitu. Itu aja. Your problem is not the outside of you. Your problem is inside in you. Wow. And you know about the answer. Udah gitu aja. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat Coach Steffi. Thank you so much Coach. Ya. Nanti di sesi 2 pasti lebih daging lagi. Bener ya Coach ya? Dan siapa yang lapar? Ngomong-ngomong soal daging. Oh iya, istirahat boleh tanya kok. Nggak akan acas.